kontak kita cari dulu dia tuh apakah emang sewa sampai kayak yang ini Aditya sampai bulan 12. Dia udah 6 bulan tau ya, 2 bulan. Udah tahu. Bapaknya kita katakan, bos, ini kemana aja bos ini, panggil lagi nih. Baiknya nggak datang gitu gampang mainkan. Orang ini kan, ya kalau nggak mau tahu kan repot. Iya. Saya ngeliatnya di belakang dia sudah ada sewa itu ya kalau bulan 12 nggak ada. Ada saya tahu mana? Pengki sama ada sampai bulan 7. bulan 7 nggak udah habis. Iya, habisnya bulan ini. Katanya dia Ada ke pelang segel itunya. bulan 7 sama kayak kita terakhir 6 bulan ya. Nggak 6 bulan udah lewat. Udah. Oh, dia tulis sendiri itu gimana itu? Orangnya dari dikit. Ada segel itunya tuh. Ya makanya kita harus ada dasar. Iya. Ya itunya kan udah Kalau ngomong sudah udah habis. sudah itu kan. Kalau yang sebelahnya tuh BB travel baru. Intinya kan kita ini ngomongin gimana. Ya. Jadi yang kemarin yang kita bisa lebih baik lagi, lebih banyak yang bisa mendampingi saya. Karena permasalahan ini belum tentu ada di bidang saya. Tapi paling tidak kita bisa mengagendakan terkait dengan apa daripada keluhan-keluhan masyarakat yang ingin disampaikan kepada Dewan. Ya, untuk itu kami persilakan, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan deh, Ya. apa-apa. Kami di sini atas nama Paguyuban Stasiun Juanda. Kebetulan juga teman-teman kami juga dari Paguyuban Stasiun Cikini, Benangdia ataupun Sawah Besar itu udah kami konfirmasi, mereka sepakat dengan langkah kami. Sebenarnya persoalan ini sih memang kami dari pedagang ini kan Pak, rakyat ini itu memintalah pandangan Bapak, perlindungannya dan juga nasihatnya lah Pak. Karena di sini kami pedagang ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar kan diberi kewenangan untuk hidup ya Pak ya, untuk mencari nafkah. Nah dalam persoalannya sekarang ya kan kekisruhan yang ada terjadi di PT Kereta Api, sekarang kami mendapat imbasnya. Artinya apa? Tarif kami yang dulu harganya 500 per meter sekarang dinaikin 3 kali lipat Pak. Jadi yang biasa ngontrak 10 juta sampai 30 juta. Jadi harganya itu udah sama kayak harga-harga mall. Nah, kami mengendus isu ya Pak ya, bahkan dari pejabatnya juga sempat berapa kali bicara. Memang pedagang ini kurang lebih mau dihabisin. Karena istilahnya itu akan ada orang-orang yang lebih kuat yang akan masuk. Kami sebenarnya sepakat dengan kenaikan harga itu, tapi kenaikan itu ya tolonglah sesuai dengan fakta dan data. Dia memakai patokannya NJOP. Kami cek, memang NJOP-nya benar. Tapi kan NJOP itu kan bukan penentu untuk harga. Nah itu persoalannya Pak. Harga yang real yang kami kontrak saat ini kan sekitar 7. Nah mau dinaikin sampai 30 juta, itu tentu berat bagi kami. 7 juta ke 30 juta? Iya, 3 kali lipat. Per ada yang per kios gitu. Luasnya berapa dia? Luasnya ada yang 6 meter, ada yang 7. Dia hitungannya per meter Pak. Jadi per meternya 500.000? Iya, awalnya 500.000 ditawarkan jadi 2.100.000. Kami sempat negosiasi dalam proses ini, cuma kami melihat ada unsur ini Pak, penekanan dan ini Pak, pemerasan istilahnya, dalam arti kata kita itu ditekan karena kita itu posisi lemah. Nah, untuk itu mungkin untuk lebih jelasnya ya bisa dijelaskan oleh Pak Sekjen Pak Ari. Ya silakan. Ini kan yang di bawah itu Di bawah kan, rel stasiun Pak. kan? Iya, di bawah stasiun. Stasiun itu kan ya. Iya. Termasuk yang di Cikini ya? Iya, termasuk ini. Terima kasih Datanya Pak. kepada Saudara Faisal sebagai Ketua Paguyuban Pedagang Stasiun Juanda. Sebelumnya kami ucapkan kepada Pak Joshua sebagai pemimpin rapat pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sedikit banyak sudah diawali dari Pak Faisal, kurang lebih ceritanya seperti itu.
mungkin akan lebih jelas lagi, detail lagi. Saya sendiri sebagai sekjen akan menjelaskan kronologis terjadinya kenaikan harga itu mungkin di luar perkiraan kami atau di luar perdugaan kami. Tapi melalui negosiasi yang mungkin dari awal sampai saat ini, kami sudah berbagai cara untuk melakukan negosiasi. Dari penawaran dari 2.100.000 kita dipanggil lagi, negosiasi juga nggak menemui juga kesepakatan. Bahkan kita sering berbolak-balik ke stasiun kota yang intinya adalah supaya harga itu diringankan. Alhamdulillah kemarin ada staf dari Bandung, Pak Widodo ya, Pak Widodo. Beliau memberikan angin segar kepada kita, termasuk pengurus kita sebagai wakil pedagang. Oke lah Pak, kalau nanti Bapak mau negosiasi kira-kira harga segini, mudah-mudahan saya bisa bantu. Dengan pengutaran beliau, kami sebagai wakil dari pedagang, kok aneh. Kalau toh ini memang keputusan dari direksi, kenapa kok bisa nego dengan oknum estimasi seperti itu gitu. Jadi kami sebenarnya kan bertanya-tanya, ini sumbernya dari mana sih informasi ini? Kok kayaknya mentang-mentang kita ini orang lemah, seakan-akan semua itu bisa semau gue, kemungkinan bila perlu nanti kalau nggak mampu bayar, Anda pergilah, yang lainnya banyak. Bahkan saya dengar bocoran juga, hal ini sempat diutarakan ke kita, tapi itulah hak mereka, kita juga nggak ini. Dengan negosiasi yang terakhir, kita mungkin tadi udah tertulis mungkin di yang dibaca Bapak itu mungkin ada lebih ininya. Kami kemarin sampai ya dibilang putus asa, tapi manusia kan nggak harus berputus asa, harus selalu berusaha. Sampai kami kemarin ke Nasional Demokrat, barangkali satu-satunya jalan mungkin jalur politik lah yang bisa membantu kita. Kalau jalur pemerintahan mungkin juga itulah yang akan membantu kita. Alhamdulillah kemarin saya menghadap ke Pak siapa? Pak Heri ya? Pak Adi. Alhamdulillah saya sempat juga Pak Adi, ya Adi di Nasional Demokrat. Di Nasional Demokrat. Alhamdulillah beliau merespon kita. Alhamdulillah mungkin kemarin sempat ada komunikasi dengan Bapak. Alhamdulillah kami hari ini bisa bertemu seperti ini. Mudah-mudahan ini kita mendapat suatu solusi yang luar biasa, walaupun toh kita dalam kondisi persiapan yang mungkin serba kurang seperti ini. Kami diterima di sini merupakan suatu penghargaan yang selama ini belum pernah kita menginjak gedung yang seindah ini, yang namanya kita seorang pedagang hanya memikirkan cari duit dari pagi hingga petang. Alhamdulillah saya ingin menceritakan keluh kesah saya yang selama ini, mudah-mudahan Bapak bisa menolong kami. Apa yang saya cerita ini memang bukan kita menuntut yang macam-macam, hanyalah supaya usaha kita itu bisa berjalan, karena kita juga memikirkan nasib karyawan-karyawan kita yang mungkin nggak sedikit Pak. Kalau satu toko aja ada 5, berapa puluh karyawan nanti yang akan menggantungkan nasibnya kepada kita. Kita sendiri sih sebenarnya kalau masalah ya mencari tempat mungkin banyak, tapi kita sendiri memikirkan nasib karyawan itu bagaimana untuk kedepannya nanti kalau usaha kita ini diganggu. Intinya begitu. Mungkin kita ini lagi saya lempar kepada Sekjen Pak Yoga memberikan gambaran-gambaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada tambahan? Ya, mungkin di sini hanya tambahan aja Pak. Iya, kami sebagai perwakilan pedagang, intinya itu hanya minta petunjuk dan arahan dari Bapak supaya khususnya bagian terkait di kereta api itu mendengar aspirasi dari kami para pedagang ini Pak. Satu lagi mungkin tadi saya lebih dalam lagi isu yang dilontarkan Ketua Bapak Isal Pak, bahwa di situ akan berdiri semacam
Perintis ya, Iya, Prancis. semacam usaha perintis Pak. Dan kebetulan sekarang sudah ada satu Indomaret Pak, sudah ada Indomaret, terus mungkin Dunkin Donat. Nah itulah yang menyebabkan harga sewa kita naik Pak. Nah untuk di sini ya saya mohon arahan dari Bapak atau petunjuk langkah selanjutnya untuk perjuangan para pedagang ini Pak. Sebetulnya kami dan teman-teman ini bukannya kita nggak mau bayar Pak, dan nggak bayar ya. Cuman ini kenaikannya yang nggak realistis. Ini makanya kami dan teman-teman datang menghadap ke Bapak, minta arahan dan petunjuk supaya terrealisasi lah Pak. Mungkin itu aja dari kami. Mungkin dari perwakilan dari teman-teman ada ini. Cukup ya? Ya, cukup Pak. Baik, terima kasih. Tadinya saya ingin satu dua orang saja ingin mengetahui apa sih permasalahannya, baru kita adakan rapat secara khusus dengan memanggil instansi-instansi yang terkait. Tapi ini udah nggak apa-apa ya. Yang kedua, tentu saja kita ini bergerak di bidang bukan bergerak, artinya menangani permasalahan di DKI terkait menyangkut masalah pemerintah daerah DKI ya, dan masyarakatnya tentu saja. Mungkin dari sisi kami di DPRD bisa melihat dari sisi pembinaan pedagang kecil menengah ya Pak Arif ya, UKM ya, usaha kecil menengah ya, yang dimana pembinaannya di bawah naungan perekonomian, Dinas Perekonomian DKI. Nah, kalau dari sisi pihak PT KAI ini kan BUMN ya, BUMN berarti bukan di bawah naungan dari Pemprov DKI, tapi di bawah naungan Menteri BUMN yang terkait dengan tingkatnya di tingkat nasional. Dalam hal ini maaf ya, DPR RI yang bisa menangani langsung terkait dengan masalah ini, terkait dari sisi tarif yang dinaikkan dengan semena-mena. Namun demikian nggak apa-apa, jadi nanti kita coba koordinasikan dengan Dinas Perekonomian terkait dengan pembinaan usaha kecil menengah yang saudara-saudara lakukan di bawah stasiun kereta yang ada baik di Juanda maupun di Cikini, Sawah Besar dan Mangga Besar dan lain-lainnya ya. Karena ada indikasi tadi dikatakan semua ingin dikuasai oleh pemilik modal kuat ya. Ya. Jadi tentu saja saya sendiri sebenarnya sih bukan bergerak artinya membidangi dari Kesra di Komisi E. Ini kan di bawah Komisi B. Nanti saya akan koordinasikan. Saran saya tentu saja tolong buat surat tadi kepada Ketua DPRD, nanti diserahkan kepada saya supaya cepat, agar surat itu bisa saya segera tindak lanjuti kepada Ketua Dewan agar segera di follow up melalui jalur-jalur resmi dengan memanggil dinas-dinas terkait. Saudara tentu nanti dinas terkait punya kewajiban untuk membuat suatu rekomendasi dan dalam hal ini juga kalau dia mau bisa saja sih kita artinya menghambat daripada PT KAI terkait dengan menyangkut masalah pengusahaan di sana dengan perizinan ya Pak Arif ya, perizinan. Nah perizinan itu tentu saja dia tidak lepas kendali daripada kita di Pemprov DKI. Dan mungkin ini yang saya bisa kasih gambaran awal. Ajukan surat lagi ya kepada Ketua DPRD, nanti mungkin tembusannya ke saya lagi dengan data yang sama. Nanti saya minta supaya Pak Ketua bisa segera mengundang Anda secara resmi semuanya, dan juga mengundang
instansi yang terkait. Kalau perlu juga nanti kita harapkan dari dinas bisa secara kedinasan bisa memanggil pengelola kios-kios di sana, dalam hal ini PT KAI ya, KAI ya, Kereta Api Indonesia ya. Mungkin saran saya seperti itu Mas. Ya. Mudah-mudahan bisa segera dilaksanakan musyawarah yang terbaik. Ya, tentu saja kita sangat sedih kalau semua orang mau berusaha dimatikan. Betul Pak. Ya. Hanya diberikan prioritas kepada orang yang punya modal kuat. Iya betul. Nah, kita punya kepentingan itu juga, ya, terkait dengan pembinaan UKM. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Nanti coba nanti berhubungan dengan staf saya Pak Arif ya. Pak Arif ini staf ahli saya, ya, yang bisa nanti komunikasi langsung. Kalau ke saya kan agak repot ya, lama ya. Tapi kan saya balas kan gitu ya. Nanti tolong Pak Arif nomor teleponnya berapa kasih, atau Mbak Tuti siapa nomor telepon kantor kasih berapa ya. Coba disebutkan supaya dicatat nomor HP-nya Pak Arif sama nomor telepon tempat kita. Coba disebutkan biar dicatat oleh ketua dan sekretarisnya. 350 2605. 05. Jadi coba diulang. 350 2605. Ya. Dengan Pak. Ibu Tuti ya. atau Pak Mahfudin Ya. atau staf ahli saya langsung ya. Ini Pak Arif ini S2 ini. Iya. Jadi biasa menangani hal-hal yang Iya. berkaitan dengan hukum. Pak Arif nomor HP-nya berapa? 0816 0816 13 13 77 8-nya 3 kali. 8 triple ya Pak ya? Iya. 0816 13 77 8 triple. Pak Arif ya. Kalau bisa besok dikirim ya ininya, cover suratnya. Jadi mungkin datanya ini sekali lagi di copy ya. Iya betul. Untuk ketua dewan ya, supaya nanti saya bawa langsung kepada ketua dewan agar segera minta diprioritaskan untuk dihadirkan instansi yang terkait dengan hal ini. Kalau memang itu ditugaskan saya siap gitu ya. Tapi sebenarnya saya kan di Kesra gitu. Iya betul. Nanti ada yang membidangi terkait dengan masalah UKM ini. Ya, saya adanya di komisi B, komisi B. Peta ya. Ya komisi B ya Pak ya. Ekonomian ya. Mungkin itu saja ya, Dek. Iya. Pak, Yang bisa- maaf Pak, ya, satu lagi Pak. Ini kan kita sangat mendesak sekali Pak. Ada rencana sebetulnya tanggal 20. Cuman ini kami undur karena ada masih negosiasi harga Pak. Kalau boleh gitu Pak, ada satu surat yang dari terutama mungkin komisi B yang ditujukan ke kereta api Pak, bahwa kita masih kalau ada. surat itu aja nanti biar Cukup, Pak Pak. Arif ya, tolong ya. Dari minggu saya aja ya. Minggu saya ini tolong bikinkan surat terkait dengan negosiasi ini. Sementara ya. Iya Pak, betul Pak. Terkait dengan ini Pak Arif ya. Dibikinkan surat aja. Mari Anda juga ajukan surat ke ketua DPRD. Iya, Oh, iya, betul, Pak. Pak. Ini hanya surat saya sebagai wakil ketua Iya. DPRD DKI Iya. untuk berikan ke sana ya. Betul Pak. Nanti tata bahasanya biar Pak Arif ya. Jadi diuraikan, disiapkan sambil Anda nanti mengirim datanya untuk ketua dewan, nanti ngambil surat memo saya gitu. Baik. Inisiatif yang lainnya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini sangat berguna dan bermanfaat bagi kami semua. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih ya. Nanti memonya disiapkan, terus kemudian tembusannya kepada DPR RI ya, yang membidangi BUMN ya. Nah, siapa di sana ya, agar bisa diteruskan ke sana gitu. Tolong ya Rifki, tolong di sana.
Oke Pak, ayo. Makasih ya. Makasih ya Mas, makasih ya. Oh, Ya, foto cari-cari. oh semuanya aja. Ya, semuanya. Ya, semuanya. Jamu juga. Ya. Banyak Ya, Pak. Pak. Ya, salam.